Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara sekalian, 17 Juli 2020, hari Jumat, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur, kitab Mazmur 86 baitnya yang ke-11. Mazmur 86 baitnya yang ke-11. Zaman sekarang ini zaman sudah sangat canggih, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Kalau kita mau pergi dan tempat itu belum pernah kita tuju dan kita menggunakan kendaraan sendiri misalnya, kita sudah tidak perlu khawatir lagi akan tersesat, karena zaman sekarang akan menggunakan teknologi yang berbasis GPS. Kepanjangannya saya lupa, kalau nggak salah Global Positioning System, kalau nggak salah GPS itu. Tapi kalau plesetannya itu, GPS itu adalah Global Pitakonan System. Jadi orang Jawa biasanya bertanya-tanya, tapi sekarang GPS yang zaman sekarang itu nggak perlu bertanya, tinggal memasang gadget yang di sana ada aplikasi GPS-nya atau memasang sistem GPS-nya, lalu sudah dipandu ke alamat mana, ke arah mana, nanti belok kanan, 300 meter lagi belok kanan. Kalau masih kebablasan, biasanya mungkin akan ada guyonannya begini: kebablasan, Anda ngeyel, putar balik, misalnya kayak gitu. Nah, ini zaman sekarang sudah dibantu dengan yang namanya GPS ini, dengan berbagai macam aplikasi, bisa Waze, bisa Mbah Google, bisa aplikasi yang lain yang membantu untuk mengarahkan kita menuju ke tempat tujuan yang benar tanpa tersesat. Sekalipun juga ada juga ternyata yang pernah keblasok gara-gara alat GPS ini yang ternyata mungkin belum update, atau ternyata jalannya masih diarahkan ke jalan yang maksudnya lebih singkat, tetapi ternyata jalannya malah jalan yang berkerikil, berbatu, dan malah mungkin loh kok jalannya lewat gunung-gunung padahal tidak ke arah sana, misalnya kayak gitu. Nah, ada juga yang memang masih ada yang tersesat karena GPS ini. Tapi tahun 2020, zaman sekarang, tentu lebih banyak yang terbantu dengan adanya GPS ini. Nah, kalau kayak gitu fungsinya GPS, nah bagaimana dengan firman Tuhan? Firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ini membantu kehidupan kita untuk jadi lebih baik, membantu kehidupan kita jauh lebih terarah kepada Tuhan, terarah kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita mendengar khotbah, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini yang akan mengarahkan kita, ini mau kecepatannya seberapa, boleh atau tidak, kalau boleh bagaimana, kalau tidak bagaimana, kita harus bersikap seperti apa. Ini GPS-nya ini rambu-rambunya buat kita yang mengarahkan kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal seturut firman Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Cuma persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi pakai GPS itu kan kadang-kadang kita ngeyel ya, lewat jalan sana atau kebablasan gitu, masih ada peringatan balik lagi. Itu kalau kita pakai GPS. Kadang-kadang ada rambu-rambu juga, belok kanan atau ke arah mana gitu, itu juga kadang-kadang kita kebablasan. Mending kalau kebablasan, kadang-kadang kita tidak patuh. Marka jalan yang harusnya markanya tidak putus-putus itu berarti tidak boleh nyalip, kita nyalip. Dan akhirnya konangan polisi, wah polisinya dadak nongkono sih, kita malah menyalahkan polisi. Bukannya kita sadar diri kita yang salah. Mungkin demikian juga kalau kita menghayati kehidupan kita, kalau mau patuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dadak bilang kayak gitu sih, padahal mestinya ya bisa enak-enak aja. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kadang-kadang ada pada sisi kita yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Kita mau patuh atau mau melanggar. Kalau mau melanggar, ya tentu ada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita ketika Mazmur 86 baitnya yang ke-11 ini menyatakan tunjukkanlah jalanmu, ya konsisten ketika diberi arahan, ditunjukkan jalan yang benar, ya konsisten ikuti. Kalau kita kemudian ternyata nyeleweng sedikit, kok kemudian tidak mengarah ke jalan yang benar, ya tanggung jawab. Seringkali kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan ini tidak ada arahnya, tidak ada aneh-aneh, misalnya kayak gitu. Padahal kita yang ternyata mengarah ke arah yang tidak benar.
Nah mari, kalau kita memang konsisten minta ditunjukkan jalan yang benar oleh Tuhan, dan Tuhan memberikannya, silahkan diikuti. Tidak ada kompromi. Kalau ada kompromi ya bertanggung jawablah dengan segala konsekuensinya. Demikian juga ketika kita mengikuti firman Tuhan. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin.